Tak pernah terpikir olehku, kunjungan home care sederhana ini justru menyeretku pada perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Beberapa minggu kemudian, aku bahkan hampir tak mampu menahan hasratku sendiri saat bersamanya. Dan malam itu, semuanya benar-benar melewati batas yang selama ini kujaga. Hai pendengar setia channel Batas Imajinasi. Kalau kamu suka cerita romansa penuh ketegangan dan perasaan terpendam seperti ini, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutannya. Namaku Alia, 25 tahun, seorang fisioterapis. Tubuhku tidak kurus seperti model majalah, justru sedikit berisi dengan lekuk yang terasa matang. Seragam kerjaku sering terasa pas membungkus tubuhku, terutama di bagian dada yang ukurannya di atas rata-rata perempuan seusia aku. Kadang aku sendiri malu saat beberapa pasien pria tak sengaja melirik terlalu lama. Karena itu, aku selalu berusaha bersikap profesional dan menjaga jarak. Pagi itu aku mendapat pasien baru. Home care, patah tulang kaki, pria, 40 tahun. Alamatnya di perumahan tenang dengan rumah besar bercat putih. Rapi, bersih, tapi terasa sepi. Seperti rumah yang terlalu lama tidak dihuni tawa. Dia membuka pintu sendiri. Terapisnya ya? Suaranya dalam dan tenang. Iya, saya Alia, jawabku sambil tersenyum. Panggil Raka saja. Tatapannya hangat, tidak mengintimidasi, justru membuatku salah tingkah. Saat evaluasi, aku berlutut di depannya. Tanganku memegang betisnya perlahan, mengecek kekakuan otot. Posisi kami sangat dekat sampai aku bisa merasakan napasnya menyentuh rambutku. Sentuhan profesional yang seharusnya biasa, mendadak terasa berbeda. Kulitku meremang tanpa alasan jelas. Gak sakit? Tanyaku pelan. Kalau sama kamu, rasanya lebih ringan, jawabnya sambil tersenyum. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Sepanjang sesi, dia menatapku seolah aku bukan sekedar tenaga medis, tapi seseorang yang benar-benar ia tunggu kedatangannya. Saat aku pamit, dia berkata pelan. Besok datang lagi ya, rumah ini terasa lebih hidup kalau kamu ada. Kalimat itu terus terngiang sampai malam. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pekerjaan, tapi saat berbaring sendirian di kamar, entah kenapa yang terbayang justru senyumnya. Dan tanpa kusadari, sesuatu di dalam dadaku mulai tumbuh. Pelan, hangat, dan berbahaya. Pagi itu aku berdiri cukup lama di depan cermin, merapikan seragam kerjaku yang berwarna krem muda. Rambutku yang sebahu kuikat setengah agar terlihat rapi, tapi beberapa helai tetap jatuh lembut di pipi. Entah kenapa hari ini aku lebih memperhatikan penampilanku. Kancing atasan kupasang satu persatu, namun tetap terasa sedikit ketat di bagian dada, membuat kainnya tertarik halus mengikuti lekuk tubuhku. Aku menghela nafas pelan, mencoba bersikap biasa saja. Fokus kerja, Alia, gumamku pada diri sendiri. Tapi bayangan senyum Raka semalam muncul lagi tanpa diundang. Aku tiba di rumahnya lebih pagi dari jadwal. Pintu sudah terbuka sedikit, seolah dia memang menungguku. Kamu datang, katanya dengan nada lega. Bukan Anda, bukan Bu Terapis, hanya kamu. Sapaan sederhana itu membuat jarak di antara kami terasa menipis. Hari ini aku membantu latihan berdiri. Tanganku melingkar di pinggangnya untuk menopang tubuhnya, sementara lengannya bertumpu di bahuku. Posisi kami begitu dekat, sampai aku bisa merasakan hangat dadanya menembus seragamku. Gak berat? Tanyanya. Masih kuat, jawabku meski jantungku berdetak tak karuan. Setiap kali dia goyah, refleks aku memeluknya lebih erat. Tanganku menahan punggungnya. Dan tanpa sadar wajah kami hanya terpaut beberapa senti. Aku bisa melihat garis halus di sudut matanya, aroma maskulinnya, dan tatapan itu terlalu lembut untuk sekedar pasien. Saat dia duduk kembali, tatapannya turun sekilas ke arah seragamku yang sedikit tertarik karena gerakan tadi. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangan, tapi aku keburu sadar. Anehnya, aku tidak marah, justru ada rasa hangat menjalar di perutku. Setelah latihan, kami duduk minum air. Obrolan ringan berubah jadi cerita pribadi. Dia bilang rumah ini terasa kosong sejak lama, lalu menatapku sambil tersenyum. Tapi akhir-akhir ini, rasanya nggak sepi lagi. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku bergetar. Aku pulang dengan langkah pelan,
mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya empati pada pasien. Namun semakin aku menyangkal, semakin jelas satu hal. Aku mulai menunggu alasan untuk bertemu dengannya lagi. Dan itu berbahaya. Seragam krem itu kembali kupakai pagi ini. Entah kenapa terasa lebih pas di tubuhku, seolah kainnya mengikuti setiap lekuk yang tak bisa kusembunyikan. Saat bergerak, bagian dada seragamku sedikit terangkat halus, membuatku beberapa kali harus merapikannya. Rambutku kali ini kubiarkan terurai, jatuh lembut melewati bahu. Aku menatap bayanganku di cermin cukup lama. Bukan karena ingin terlihat cantik, tapi karena tanpa sadar, aku ingin terlihat rapi di depannya. Begitu sampai, Raka sudah duduk di sofa dengan kaki terangkat. Senyumnya muncul begitu melihatku. Senyum yang anehnya selalu membuat langkahku melambat. "Kamu kelihatan beda hari ini," katanya. "Beda gimana?" tanyaku, pura-pura sibuk menyiapkan alat terapi. "Lebih cerah?" Aku tertawa kecil, tapi pipiku terasa hangat. Sesi hari ini fokus latihan tekuk lutut. Aku duduk sangat dekat di depannya. Kedua tanganku memegang pahanya untuk menahan posisi. Kontak fisik yang seharusnya biasa saja justru membuatku sadar betapa kecil jarak di antara kami. Setiap kali aku membungkuk, ujung rambutku menyentuh lengannya. Dadaku nyaris bersentuhan dengan lututnya. Nafasku sendiri terasa tidak stabil. "Kalau sakit bilang ya," ucapku pelan. Dia mengangguk. Tapi tatapannya bukan ke kaki, melainkan ke wajahku, dan sesekali turun sekilas sebelum cepat-cepat berpaling. Aku tahu maksudnya. Aneh, tapi aku tidak merasa risih. Justru ada sensasi hangat, seperti diperhatikan sebagai perempuan, bukan sekedar tenaga medis. Setelah terapi, aku membantunya berjalan perlahan menuju dapur. Lengannya bertumpu di bahuku. Tubuh kami menempel lebih lama dari seharusnya. Aku bisa merasakan berat badannya, juga kehangatan yang menular lewat kain tipis seragamku. "Kalau kamu nggak ada, aku pasti susah," bisiknya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku sesak. Kami duduk minum teh bersama. Dia bercerita tentang hidupnya yang sepi setelah bertahun-tahun sendirian. Tanpa sadar, aku ikut bercerita tentang hidupku yang hanya kerja dan pulang, tanpa siapapun menunggu. Tatapan kami bertemu. Lama. Terlalu lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi terapis dan pasien. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama kesepian. Dan saat pulang, langkahku terasa berat, karena aku mulai takut. Takut kalau perasaan ini tumbuh terlalu jauh. Tapi lebih takut lagi, kalau suatu hari aku tak bisa datang ke rumahnya lagi. Karena jadwal terapi jatuh di hari Sabtu, aku tidak memakai seragam kerja. Aku berdiri lama di depan lemari sebelum berangkat. Merasa anehnya gugup seperti mau bertemu seseorang yang spesial, bukan pasien. Akhirnya, kupilih kaos polos berwarna lembut yang pas di badan dan jeans ketat favoritku. Bahannya lentur, mengikuti lekuk tubuhku tanpa bisa disembunyikan. Saat bercermin, siluet tubuhku terlihat lebih jelas dari biasanya. Kaos itu membentuk garis pinggangku, lalu turun mengikuti lekuk dada dan punggung. Rambutku kubiarkan terurai, jatuh natural di bahu. Aku menepuk pipiku pelan. "Cuma kerja, Alia, jangan aneh-aneh lah." Tapi jantungku tetap berdebar. Begitu sampai, Raka yang membuka pintu. Dia terdiam sepersekian detik. "Kamu beda ya hari ini? Kan weekend," jawabku ringan. Tatapannya turun sebentar, lalu kembali ke mataku. Bukan tatapan nakal, lebih seperti terpukau. Dan itu justru membuatku salah tingkah. Hujan turun deras di luar. Suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hari ini, latihannya pijat otot paha dan betis supaya tidak kaku. Aku duduk di sampingnya, sangat dekat. Kedua tanganku menekan perlahan otot kakinya. Posisi itu membuat lutut kami hampir bersentuhan. Setiap kali aku membungkuk, kaosku sedikit tertarik. Aku sadar dia menahan napas. "Apa sakit?" tanyaku pelan. "Enggak, cuma deg-degan aja," katanya setengah bercanda. Aku ikut tertawa, tapi entah kenapa pipiku panas. Hujan makin deras,
Lampu sempat berkedip, lalu mati beberapa detik. Ruangan jadi redup, hanya cahaya abu-abu dari jendela. Kami duduk berhadapan, terlalu dekat. Aku bisa melihat detail wajahnya, garis rahang, sorot mata yang lembut. Tangannya tanpa sadar menyentuh pergelangan tanganku saat ingin berdiri. Sentuhan itu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Hangat, pelan, seolah tak mau lepas. "Alia," panggilnya lirih. "Boleh nggak kamu datang lebih sering, bahkan kalau bukan jadwal terapi?" Jantungku seperti berhenti. Kalimat itu bukan permintaan pasien, itu permintaan seorang pria yang kesepian. Dan entah kenapa, aku ingin mengiyakan. Tapi di saat yang sama, aku tahu batas itu makin kabur. Kalau aku terus melangkah, mungkin aku tak bisa mundur lagi. Sejak bangun pagi, perasaanku sudah aneh. Aku membuka lemari lebih lama dari biasanya. Memilih baju yang nyaman, tapi tetap rapi. Kemeja rajut tipis berwarna lembut kupadukan dengan jeans gelap yang pas di kaki. Saat kupakai, kainnya mengikuti bentuk tubuhku dengan halus, membuat siluet pinggang dan dadaku terlihat lebih jelas di cermin. Aku bahkan menyemprotkan parfum tipis di pergelangan tangan. Sepele, tapi aku tahu, aku berdandan bukan untuk kerja. Aku berdandan untuk dia. Begitu sampai, Raka sudah duduk di teras. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum lebar, seperti anak kecil menunggu sesuatu. "Aku kan memang jadwal hari ini," jawabku menahan senyum. "Entah kenapa rasanya lama banget nunggu kamu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dadaku hangat. Latihan hari ini jalan perlahan keliling rumah. Lengannya bertumpu di bahuku. Tanganku refleks memegang pinggangnya supaya seimbang. Tubuh kami menempel tanpa canggung. Langkah kami pelan, seirama. Aneh, rasanya seperti pasangan tua yang sedang jalan pagi. Baru beberapa putaran, bel rumah berbunyi. Seorang perempuan masuk. Rambut panjang rapi, kemeja kantor, wajah cantik dan percaya diri. "Pak, ini berkas yang perlu tanda tangan." Dia karyawannya katanya. Aku berdiri agak jauh, pura-pura merapikan tas terapi. Tapi mataku diam-diam memperhatikan. Cara perempuan itu tersenyum. Cara dia bicara dekat sekali. Cara dia memanggil, "Pak Raka." Ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Perasaan tak nyaman yang tak bisa kujelaskan. Bodoh banget, batinku. Aku ini cuma fisioterapis. Tapi saat mereka tertawa kecil bersama, jemariku justru menggenggam. Kenapa aku cemburu? Setelah karyawan itu pergi, aku jadi lebih diam. Gerakanku kaku saat membantu latihan. "Kamu kenapa?" tanya Raka pelan. "Nggak apa-apa." Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba tersenyum tipis. "Kamu cemburu ya?" Aku tercekak. "Enggak." Dia tertawa pelan. "Tenang aja, buat aku yang kutunggu dari tadi pagi cuma kamu." Jantungku berdegup keras, bukan karena malu, tapi karena senang. Sore itu kami minum teh bersama di dapur. Bahu kami bersentuhan. Tangannya tiba-tiba menyentuh jemariku, menggenggam pelan, seolah bilang, "Jangan pergi." Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menarik tanganku. Malamnya sebelum tidur, ponselku berbunyi. Pesan darinya masuk. "Alia, rumah ini sepi kalau kamu nggak ada." Aku menatap layar lama sekali. Senyumku tak bisa hilang. Sepertinya aku sudah jatuh terlalu dalam. Semalaman aku hampir tidak tidur. Pesan terakhir dari Raka terus terbayang di kepalaku. Kalimat sederhana itu, "Rumah ini sepi kalau kamu nggak ada," entah kenapa terasa lebih hangat dari selimut manapun. Pagi itu aku berdiri lama di depan lemari. Tanganku berhenti pada kaos kerah berwarna putih gading. Lembut, tipis, jatuh mengikuti bentuk tubuh. Entah dorongan apa, aku sengaja tidak mengancingkan dua kancing atasnya. Tidak terbuka berlebihan, tapi cukup membuat garis leherku terlihat lebih panjang, dan sedikit ruang kosong yang terasa hangat tersentuh udara. Aku menatap cermin. "Aku kenapa sih begini?" Gumamku pelan. Tapi tetap saja aku pakai.
Begitu sampai, Raka sudah duduk di ruang tamu. Tatapannya langsung berhenti padaku. Bukan sekadar melihat, memperhatikan. Matanya sempat turun sepersekian detik ke bagian kerah kaosku yang terbuka, lalu cepat-cepat kembali ke wajahku. Namun aku keburu sadar. Aneh, jantungku justru berdebar senang. "Kamu kelihatan santai hari ini," katanya pelan. "Weekend," jawabku berusaha biasa. Hari ini latihannya berdiri tanpa tongkat. Aku berdiri sangat dekat di depannya. Kedua tanganku menahan pinggangnya. Kaos tipisku bergesekan pelan dengan lengannya setiap kali dia bergerak. "Pelan ya," bisikku. Tiba-tiba kakinya goyah. Refleks aku menariknya. Tubuhnya jatuh ke arahku. Dan kami berpelukan. Bukan pelukan sing, terlalu lama untuk sekadar menahan pasien. Dadanya menempel di dadaku. Nafasnya hangat di leherku. Tangannya tanpa sadar memegang punggungku seolah takut aku menjauh. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Cepat, sama cepatnya denganku. Wajah kami begitu dekat sampai aku bisa menghitung helai bulu matanya. "Alia," suaranya rendah. Aku menelan ludah. Seharusnya aku mundur, tapi kakiku seperti menolak. Tangannya masih di pinggangku, hangat dan mantap. Tatapannya turun lagi sebentar, membuatku sadar betapa tipis jarak di antara kami. "Aku nyaman kalau dekat kamu," katanya lirih. Kalimat itu membuat pertahananku retak. Untuk pertama kalinya aku tak lagi merasa seperti terapis. Aku merasa perempuan yang diinginkan. Aku perlahan melepaskan diri, pura-pura merapikan alat. Kalau tidak, mungkin aku benar-benar kehilangan kendali. Saat pulang, langkahku berat. Aku tahu, kalau aku datang lagi besok, batas itu mungkin benar-benar hilang. Langit sore itu tiba-tiba gelap. Aku terlambat pulang dari pasien lain, dan saat sampai di depan rumah Raka, hujan turun deras tanpa ampun. Dalam hitungan detik, kaosku basah kuyup. Kainnya menempel di kulit, dingin, berat, membentuk setiap lekuk tubuhku tanpa bisa kusembunyikan. Rambutku meneteskan air, nafasku terengah. Aku mengetuk pintu. Begitu terbuka, Raka terpaku. Tatapannya tak biasa, diam, lama, seolah lupa cara bicara. "Kamu kehujanan," gumamnya. Aku tertawa kecil. Lumayan. Ruang tamu terasa hangat kontras dengan tubuhku yang dingin. Dia mengambil handuk, mengusap rambutku pelan. Gerakannya hati-hati, lembut sekali, seperti aku ini sesuatu yang rapuh. Tapi justru sentuhan itu yang membuatku gemetar. Bukan karena dingin, karena dia. Kaos basahku menempel erat. Aku bisa merasakan tatapannya lagi. Kali ini tak berusaha disembunyikan. Bukan tatapan nakal, lebih seperti rindu yang lama dipendam. "Alia?" Suaranya serak. Aku khawatir tadi. Kalimat sederhana itu meruntuhkan segalanya. Tanpa sadar, aku melangkah lebih dekat. Terlalu dekat. Tangannya menyentuh pinggangku. Pelan, seolah bertanya, boleh atau tidak. Aku tidak menjauh. Justru jemariku mencengkram ke mejanya. Jantungku berisik sekali. Kalau ada yang mendengar, pasti malu. "Aku takut," bisikku pelan. "Takut apa?" "Kalau kita terlalu jauh, aku nggak bisa balik lagi." Dia menatapku dalam. "Kalau sama kamu, aku nggak mau balik." Sunyi. Hanya suara hujan. Lalu pelukan itu datang. Hangat, erat, nyaman. Seperti pulang. Aku bisa merasakan detak jantungnya di dadaku. Tangannya mengusap punggungku perlahan, penuh hati-hati, seakan aku sesuatu yang berharga. Saat bibir kami akhirnya bertemu, semuanya terasa pelan,
lembut, tanpa tergesa. "Raka, pelan aja ya," bisikku malu. Dia mengangguk. Setiap sentuhan terasa sabar, penuh rasa sayang, bukan sekedar hasrat. Justru karena pelan itulah perasaanku meluap. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam hangatnya, dalam rasa dimiliki dan dipercaya. Bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang akhirnya menyerah. Di tengah suara hujan dan nafas yang bergetar, aku tahu satu hal. Aku jatuh cinta. Bukan sebagai terapis, bukan sebagai pasien, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama kesepian, lalu saling menemukan. Malam itu, ruang tamu kecil itu menjadi saksi awal cerita kami. Bukan akhir, melainkan awal dari kita. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak takut lagi datang besok. Bukan sebagai fisioterapis, tapi sebagai kekasih Raka.